Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Fisik, go together and good luck. Dalam video pembahasan fisika kali ini kita akan membahas tentang hukum 2 termodinamika untuk fisika SMA kelas 11. Let's be smart to learn fisik. Hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika membatasi perubahan energi mana yang dapat terjadi dan yang tidak dapat terjadi, yang antara lain adalah 1. Hukum 2 termodinamika dalam pernyataan aliran kalor oleh Clausius. Kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Dan yang kedua adalah hukum 2 termodinamika dalam pernyataan tentang mesin kalor oleh Kelvin dan Planck. Nah, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi luar. Yang ketiga adalah hukum 2 termodinamika dalam pernyataan entropi. Total entropi semesta tidak berubah ketika proses irreversibel terjadi, di mana entropi itu adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel sama dengan kalor yang diserap sistem dari lingkungannya, yaitu sebesar delta H dibagi T suhu, dan perubahan entropinya di sini diberi tanda delta S dan besarnya bisa dirumuskan delta S sama dengan delta H per T, satuannya joule per kalori. Perubahan entropi suatu sistem hanya tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Proses reversibel tidak mengubah total entropi dari semesta, yaitu delta S-nya sama dengan 0, baik bagi sistem maupun lingkungannya. Tetapi setiap proses irreversibel selalu menaikkan entropi semesta sebesar delta S-nya lebih besar daripada 0. Sebagai terapannya adalah pada mesin pendingin, yaitu seperti nampak pada gambar, usaha luar yang diberikan di sini adalah agar adanya suhu T2 ke arah menuju ke T1 yang lebih tinggi dan menghasilkan H2 dan H1, dan usaha itu adalah merupakan selisih dari H1 min H2. Nah, dari gambar tersebut dapat kita jelaskan bahwa mesin pendingin merupakan peralatan yang bekerja berdasarkan aliran kalor dari benda dingin ke benda yang panas dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya seperti kulkas dan pendingin ruangan atau alternatif AC, air conditioner, di mana ukuran mesin pendingin dinyatakan dengan koefisien daya guna atau koefisien performasi, diberi lambang Kp, yaitu koefisien performasi, di mana Kp sama dengan H2 dibagi W sama dengan G2 per G1 min G2, atau Kp sama dengan
T2 per T1 min T2. Nah, nilainya lebih besar daripada 1. Nilainya lebih besar daripada 0. Oke, kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal berikut dari konsep di atas tadi, yaitu yang pertama, berapakah besar perubahan entropi jika 300 gram es melebur suhu 0 derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalor per gram. Oke, kita selesaikan. M 300 gram, kemudian T adalah 0 derajat Celcius berarti 273 Kelvin, Rs-nya 80 kal per gram. Delta S-nya berarti sama dengan delta H per T. Delta H-nya adalah mLs per T, sama dengan 300 kali 80 dibagi 273 sama dengan 87,9 kalori per Kelvin. Nah, ini adalah penyelesaian soal nomor 1, dan kemudian kita lanjutkan untuk menyelesaikan soal nomor 2. Gambar menunjukkan bahwa 1200 Joule kalor mengalir secara spontan dari reservoir panas pada suhu 600 Kelvin ke reservoir dingin 300 Kelvin. Tentukan jumlah di mana proses irreversibel mengubah entropi semesta. Anggap tidak ada perubahan lain yang terjadi. Ini adalah gambarnya. Kita selesaikan. Delta S1-nya berarti min G2 per T1 karena menerima kalor, dan kemudian besarnya G2 adalah min 1200 bagi 600 berarti 0, sama dengan min 2 Joule Kelvin. Perubahan entropi reservoir dinginnya adalah delta S2 sama dengan G2 per T2. G2-nya positif ya, sama dengan 1200 dibagi 300 berarti sama dengan 4 Joule per Kelvin. Maka delta S semestanya adalah delta S1 plus delta S2 min 2 plus 4 berarti 2 Joule per Kelvin. Jadi jumlah di mana proses irreversibel mengubah entropi semesta ini adalah sebesar 2 Joule per Kelvin. Nah, selanjutnya simak berikutnya soal yang nomor 3. Temperatur di dalam ruangan pendingin sebuah kulkas negatif 3 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar 27 derajat. Jam kalor yang keluar dari ruangan pendingin 6,48 kali 10 pangkat 6 Joule. Tentukan besar daya listrik yang digunakan kulkas. Kita selesaikan. Untuk T2-nya suhu rendahnya adalah min 3 derajat Celcius 270 Kelvin, suhu tingginya T1 27 derajat Celcius 300 Kelvin, H1-nya 6,48 kali 10 pangkat 6 Joule, dan T sama dengan 1 jam waktunya sama dengan 3600 sekon. Maka P yang digunakan kulkasnya adalah titik-titik. Untuk koefisien mesin atau efisiensi mesin, W per G1 sama dengan T1 per T2 min 1. W per 6,48 kali 10 pangkat 6 sama dengan 300 per 270 min 1, maka W sama dengan 1/9 kali 6,48 kali 10 pangkat 6 sama dengan 7,2 kali 10 pangkat 5 Joule. Maka P sama dengan W per T. W-nya tadi 7,2 kali 10 pangkat 5 dibagi T-nya 3600, maka P sama dengan 200 watt. Jadi besarnya daya listrik yang digunakan kulkas tersebut adalah sebesar 200 watt. Oke, selanjutnya untuk soal yang nomor 4. Suhu di dalam sebuah lemari es adalah negatif 3 derajat Celcius, V
fluida kerja yang dimampatkan di dalamnya mengembun pada suhu 27 derajat Celcius. Tentukan koefisien daya guna lemari es tersebut. T1 27 derajat Celcius berarti 300 Kelvin, suhu rendahnya T2 min 3 derajat Celcius berarti 270 Kelvin. Tentukan koefisien daya guna lemari es tersebut berarti Kp sama dengan T2 per T1 min T2 sama dengan 270 dibagi 300 min 270 sama dengan 270 dibagi 30, hasilnya adalah 9. Dan yang nomor 5, mesin pendingin ruangan memiliki daya 750 watt. Jika suhu di dalam ruangan min 3 derajat Celcius dan suhu udara luar 27 derajat Celcius, berapakah kalor maksimum yang diserap mesin pendingin selama 15 menit? Anggap mesin tersebut ideal. Berarti Carnot ya. T1 27 derajat Celcius 300 Kelvin, T2-nya min 3 derajat Celcius 270 Kelvin, W 750 watt, T 15 watt berarti 90 sekon atau detik. Q maksimumnya. Kp sama dengan Q2 per W berarti T2 per T1 min T2, Q2 per 750 sama dengan 270 per 300 min 270, maka Q2 adalah 9 kali 750 sama dengan 6750 Joule. Untuk nilai besarnya Q per detiknya, untuk kalor maksimum yang diserap mesin pendingin selama 15 menit atau 900 kon ini adalah Q maksimumnya sama dengan 6750 dikalikan 900 sama dengan 6.075.000 Joule. Demikian pembahasan fisika tentang hukum 2 termodinamika untuk fisika SMA kelas 11. Semoga dapat membantu pelajaran fisika Anda. Ayo pintar belajar fisika. Salam fisika, maju bersama dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.